Dalam setiap keluarga, selalu ada satu hati yang paling banyak diam. Bukan karena tak mampu berbicara, tetapi karena cintanya terlalu luas untuk dibungkus kata-kata. Dan kisah yang akan kalian dengar hari ini adalah suara dari hati itu. Suara seorang ayah. Aku adalah Arman Prasetyo. Aku pernah berdiri gagah di puncak hidupku, menguasai pabrik keramik, membesarkan anak tunggal, dan merawat rumah dengan cinta yang kupikir akan bertahan selamanya. Tetapi cinta tidak selalu kembali dengan bentuk yang sama. Kadang ia pulang membawa luka. Kadang ia pulang dengan wajah pengkhianatan. Ini adalah kisah tentang seorang ayah yang disingkirkan oleh darah dagingnya sendiri. Tentang seorang lelaki yang tetap bertahan walau cinta yang ia beri dibalas dengan rencana gelap. Tentang bagaimana seorang ayah tidak pernah benar-benar berhenti mencintai, meski hati sendiri habis digerus oleh tangan keluarganya. Selamat datang di perjalanan terakhirku sebagai ayah dan sebagai manusia yang mencoba tetap utuh meski dunia berusaha memecahkanku. Namaku Arman Prasetyo. Jika ada yang bertanya, bagaimana aku membangun hidup? Jawabannya sederhana. Dari tanah yang tak pernah memilih siapa yang menginjaknya. Dari debu yang selalu menempel di kulit tanpa protes. Dan dari mimpi yang bahkan masih kusimpan saat kantuk mencengkram kedua mataku. Aku masih ingat hari pertama aku menginjak pabrik kecil itu. Atau lebih tepatnya, bangunan reyot tanpa pintu yang dulunya bekas gudang beras. Gentengnya berlubang seperti hati manusia yang pernah dikhianati. Dan lantainya penuh lumpur yang menguap ketika matahari terlalu garang. Tetapi bagiku, tempat itu seperti sekerat surga yang menunggu disentuh. Aku memulai segalanya sendirian. Tangan ini, yang sekarang mulai berurat dan keriput, dulu kuat memanggul karung tanah liat, mendorong gerobak, menyalakan tungku, bahkan meninju dinding setiap kali hidup terasa menertawakan tekadku. Tetapi begitulah hidup. Terkadang ia menguji bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa kita benar-benar ingin bertahan. Setiap pagi aku berdiri di depan tungku pembakaran, menyaksikan api menjilat pinggiran keramik mentah. Bila berhasil, warnanya mengkilap seperti pagi yang baru. Bila gagal, pecahan yang menyebar seperti mimpi yang tidak sempat diselamatkan. Namun dari ratusan keramik yang retak itu, aku belajar bahwa kegagalan hanya pecahan kecil dari jalan panjang menuju keberhasilan. Bertahun-tahun kemudian, pabrik itu tumbuh. Tembok-temboknya berdiri lebih kuat dari pundakku sendiri. Atapnya kokoh, suaranya ramai. Dan aku bangga, bukan pada hartanya, tapi pada cerita yang menghidupinya. Aku bekerja bukan untuk kaya. Aku bekerja karena ingin memiliki sesuatu yang bisa kutinggalkan sebelum tubuhku kembali pada tanah yang dulu menjadi temanku. Dan dari mimpi itu, lahirlah seseorang yang paling kucintai, Raka. Ketika ia masih kecil, aku sering mengangkatnya tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari tumpukan keramik yang baru jadi. Ia tertawa, memeluk aku erat seolah aku adalah dunia yang tak mungkin ia lepaskan. Aku membayangkan hari ketika ia dewasa, berdiri di sampingku, memegang pabrik ini dengan tangan yang sama kuatnya seperti tanganku dulu. Aku tak pernah membayangkan bahwa justru tempat inilah yang kelak menjadi saksi bagaimana aku perlahan disingkirkan. Tapi itu nanti. Sekarang, ingatan masa lalu ini masih berdenyut hangat, seperti bara tungku yang belum padam. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah seseorang bisa benar-benar siap kehilangan rumah yang dibangunnya sendiri? Aku belum tahu jawabannya. Yang ku tahu hanya satu. Semua ini dimulai dari tanah, debu dan mimpi. Dan mungkin, kelak akan hancur dengan cara yang sama. Menurut kalian, apa hal pertama yang membuat seseorang tetap bertahan meski hidup menamparnya berkali-kali? Raka lahir pada pagi yang dingin.
Pagi yang membuat jendela diselimuti embun, dan udara terasa seperti doa yang baru saja diturunkan dari langit. Ketika bidan menaruh tubuh kecil itu di dadaku, aku merasa hidupku berubah arah. Seolah selama ini aku berjalan tanpa kompas, dan kini Tuhan memberiku alasan untuk pulang. Kulitnya merah, tangisnya nyaring, dan genggamannya begitu kecil. Tapi di balik semua itu, ia membawa cahaya. Cahaya yang membuatku yakin bahwa hidup tak lagi semata-mata tentang bekerja, tapi tentang meninggalkan jejak untuk seseorang yang akan mewarisi langkahku. Aku menamainya Raka, yang berarti api kecil. Aku ingin ia tumbuh menjadi cahaya bagi siapapun yang hidupnya redup, seperti ia menjadi cahaya bagiku. Saat ia mulai belajar berjalan, aku menyaksikan betapa keras ia berusaha menjaga keseimbangan. Terkadang ia terjatuh, terkadang ia bangkit tanpa diminta. Waktu itu aku selalu percaya, anak yang jatuh lalu bangkit sendiri akan tumbuh menjadi laki-laki yang tegar. Dan aku bangga setiap kali melihatnya berlari ke arahku, menabrak kakiku, lalu tertawa hingga pipinya memerah. Ada satu hal yang tak pernah kulupakan. Waktu ia berusia 7 tahun, ia menunggu di pintu pabrik hanya untuk memberikan segelas air putih padaku. "Biar ayah nggak capek," katanya sambil tersenyum. Air putih itu lebih menyegarkan daripada semua minuman dingin di dunia, karena ia diberikan dari hati yang belum tahu arti ambisi. Namun waktu terus berjalan. Anak kecil itu tumbuh menjadi remaja, dan remaja itu tumbuh menjadi pria dewasa. Tubuhnya meninggi, suara baritonnya semakin tegas, tapi ada hal yang diam-diam berubah. Jarak di antara kami, jarak yang tak bisa diukur dengan penggaris, hanya dengan hati. Di suatu sore, aku pulang dari pabrik. Aku melihat Raka berdiri di halaman, menatap ponselnya. Bukan sesuatu yang aneh, sampai ia mengangkat wajahnya, melihatku, dan hanya mengangguk. Tidak ada pelukan seperti dulu. Tidak ada tawarnya yang dulu menjadi musik favoritku. Hanya anggukan kecil yang terasa seperti pintu hati yang mulai ditutup perlahan. Waktu Raka mulai bekerja di pabrik, aku berharap kami akan kembali dekat. Aku ingin mengajarinya cara membaca kualitas keramik dari warna asap pembakaran, cara memilih tanah liat tanpa harus mencium aromanya, cara menilai pekerja tanpa membuat mereka merasa diawasi. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu menjawab, "Tenang ya, Atu bisa. Zaman sekarang beda." Kata beda itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Raka bukan anak yang jahat, tidak pernah. Ia hanya tumbuh di dunia yang jauh lebih cepat daripada dunia tempat aku dibesarkan. Ia dikelilingi gadget, informasi, dan orang-orang yang pandai memelintir kebaikan menjadi kelemahan. Dan kadang aku melihat sorot matanya, sorot mata yang pernah hangat perlahan redup, seolah ada tangan lain yang menutupinya dari sinarku. Ketika Saskia hadir dalam hidupnya, aku melihat perubahan itu semakin jelas. Seakan-akan jarak yang dulu kecil, kini menjadi tembok yang berdiri di antara kami. Tapi itu cerita nanti. Untuk saat ini, aku masih ingin mengingat Raka kecil yang pernah memegangi jariku dengan erat, seolah takut aku pergi. Ironisnya, di masa depan, akulah yang harus belajar memegang erat kenangan itu. Karena Raka dewasa bukan lagi matahari yang menghangatkanku, melainkan cahaya yang perlahan menjauh ke cakrawala. Dan setiap malam ketika lampu kamar dimatikan, aku selalu bertanya dalam hati, sejak kapan anakku berhenti menjadi rumah bagiku? Hari itu, Raka pulang dengan senyum yang berbeda. Senyum yang tidak lahir dari gurauan atau pencapaian, tetapi dari seseorang yang masuk ke dalam dunianya. "Ayah, aku ingin memperkenalkan seseorang," katanya.
Aku menyambutnya dengan hati terbuka, karena apalagi yang diinginkan seorang ayah selain melihat anaknya menemukan teman hidup. Namun ketika Saskia melangkah masuk ke ruang tamu, entah mengapa udara berubah. Bukan memburuk, hanya berbeda. Seperti angin yang datang tanpa suara tapi membawa aroma yang tidak kukenal. Ia cantik, rapi, penuh percaya diri. Senyumnya tersusun rapi seperti keramik porselen mahal. Indah, tetapi dingin jika tidak dijemur matahari. Saat ia mengulurkan tangan, kulitnya lembut, namun genggamannya terasa tidak mencari kehangatan, melainkan kendali. Akhirnya saya bertemu langsung dengan Bapak. Katanya, dengan suara manis yang terasa dipoles. Aku tersenyum sopan, "Selamat datang di rumahku." Ia mengangguk, matanya menyapu ruangan sejenak. Ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan rasa kagum, bukan hormat, tetapi semacam penilaian. Seperti seseorang menilai kualitas barang sebelum memutuskan membelinya. Namun aku menepis perasaan itu. Aku ayah, sudah sewajarnya aku berbaik sangka kepada calon menantu. Lagi pula, jika Raka menyayanginya, siapa aku untuk menolak? Malam itu kami makan bersama. Saskia tertawa ketika Raka bercanda, tetapi setiap kali aku berbicara, ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang lebih seperti sopan santun formalitas, bukan ketulusan. Ia banyak bertanya tentang pabrik, tentang omset, tentang masa depan perusahaan. Awalnya aku pikir ia hanya ingin tahu, tetapi lama-kelamaan pertanyaannya lebih terasa seperti interogasi terselubung. "Bapak masih memegang semua keputusan ya?" Tanyanya sambil menatapku seperti menilai kemampuan. "Selama fisik saya kuat," jawabku setengah bercanda. Ia tertawa, tetapi matanya tidak ikut tertawa. Dari tatapan itu, ada sesuatu yang menusuk. Semacam ketidaksabaran, seolah ia sudah membayangkan hal-hal besar, tapi aku menjadi temboknya. Sejak pertemuan itu, Raka sering pulang terlambat. Katanya sibuk, katanya banyak proyek. Tapi aku tahu, ia mulai belajar menyesuaikan langkah dengan ritme Saskia. Aku tidak menyalahkan mereka. Anak muda memang begitu ketika jatuh cinta. Tapi yang membuatku resah adalah ketika setiap nasihatku mulai dianggap usang. Tiap kali aku berbicara, aku melihat Saskia menatap Raka seolah meminta restu atas setiap pendapatnya. Dan Raka, dengan mudahnya, menyesuaikan diri. Hari demi hari, posisiku berubah tanpa aku sadari. Aku bukan lagi pusat nasihat, bukan lagi tempat Raka pulang untuk bertanya arah. Aku mulai menjadi penonton, menyaksikan putraku perlahan bergeser dari orbitku. Yang paling kurasakan adalah ini. Setiap kali Saskia datang, rumahku terasa lebih sempit. Bukan karena fisiknya mengecil, tetapi karena suasana berubah seperti kursi yang baru dicat namun belum kering. Kau bisa duduk, tapi tidak nyaman. Pada suatu malam ketika Raka dan Saskia pulang setelah makan malam bersama keluarga besarnya, aku melihat hal yang membuat hatiku retak halus. Saskia menggandeng tangan Raka, tetapi ketika aku muncul dari beranda, genggamannya mengencang. Seolah kehadiranku mengganggu ritme mereka. "Ayah masih belum tidur?" tanya Raka. "Belum. Ayah hanya ingin memastikan kalian pulang dengan selamat." Saskia hanya tersenyum sebentar, lalu masuk ke dalam tanpa berkata apa-apa. Di detik itu, entah mengapa, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Malam itu aku duduk lama di teras, ditemani angin yang membawa bau tanah basah. Aku memikirkan banyak hal, tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang bagaimana cinta seorang ayah bisa terkikis tanpa suara. Dan di tengah semua itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah cinta seorang anak akan tetap sama setelah ada orang baru yang masuk ke hidupnya? Atau memang begitulah takdir orang tua, pelan-pelan bergeser tanpa pernah diberitahu? Menurut kalian, apakah firasat pertama tentang seseorang biasanya benar atau justru menipu?
Hubungan dua keluarga seharusnya seperti sungai yang bertemu di muara, mengalir bersama, bukan saling bertabrakan. Itu yang dulu kupercayai. Sampai hari ketika keluarga Saskia datang berkunjung untuk pertama kalinya. Mereka tiba dengan mobil mewah yang mengilat, seperti memamerkan pantulan dunia yang berbeda dari dunia tempat aku dibesarkan. Dari jauh saja, aku sudah bisa merasakan langkah-langkah mereka membawa sesuatu yang tidak bisa kusebut sebagai keramahan, melainkan perhitungan. Ayah Saskia, Pak Daniel, adalah laki-laki dengan senyum profesional. Jenis senyum yang tidak lahir dari hati, tapi dari kebiasaan negosiasi. Ibunya, Bu Ratih, memandang sekeliling rumah dengan cara yang membuatku merasa seperti barang antik yang sedang dinilai harganya. Mereka ramah, tapi ada aroma kepentingan yang menempel pada setiap kata-kata mereka. Saat aku menyambut mereka, Pak Daniel menepuk bahuku. "Wah, ini rumah besar sekali, Pak Arman. Luar biasa, luar biasa." Nada suaranya mengandung decak agung palsu. Seperti seseorang yang sudah tahu harganya, tapi pura-pura terkejut. Kami duduk di ruang tamu. Aku menyajikan teh hangat, mencoba menghargai tamu seperti diajarkan orang tuaku dulu. Tapi bahkan sebelum teh itu menyentuh bibir mereka, pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. "Omset pabrik sekarang berapa, Pak Arman? Produksinya sudah ekspor ya? Struktur sahamnya bagaimana? Nanti Raka dapat berapa persen?" Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur seperti pisau yang dibungkus kertas kado. Aku tersenyum, menahan diri, mencoba menjawab sebijak mungkin. Namun dalam hati, aku tahu, mereka tidak datang untuk mengenal keluarga. Mereka datang untuk menilai keuntungan. Ketika kami berkeliling pabrik, tatapan mereka berubah. Bukan tatapan bangga, melainkan tatapan kalkulator. Bu Ratih bahkan bertanya, "Ini aset atas nama siapa, Pak?" Nada suaranya halus, tapi matanya tidak. Raka hanya berdiri di samping mereka, tersenyum canggung. Ia mungkin tidak menyadari, atau mungkin memilih tidak membaca tanda-tanda yang kulihat jelas seperti keramik retak. Saskia berdiri paling dekat dengan ibunya. Mereka saling bertukar pandang seperti orang yang sedang membangun rencana. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Tatapan yang membuatku merinding. Bukan karena takut, tetapi karena firasat seorang ayah jarang salah. Ketika kami makan siang, Pak Daniel menaruh garpu lalu berkata dengan suara tenang namun menusuk. "Bapak ini sehat-sehat saja kan? Soalnya usaha besar seperti ini berat kalau dipimpin orang yang, ya, sudah sepuh." Aku tertawa kecil, menutupi luka yang baru saja dibuatnya. "Oh, tentu. Tapi kalau nanti Bapak lelah, mungkin bisa serahkan semuanya pada generasi muda, supaya bisnis lebih cepat berkembang." Ada tekanan halus di kalimat itu. Tekanan bahwa aku sebaiknya segera mundur, segera menyingkir, bahkan sebelum waktuku sendiri. Aku menatap Raka, berharap ia menengahi, atau sekedar memberikan pembelaan kecil. Tapi ia hanya menunduk. Bagiku itu sudah cukup untuk merasakan retakan pertama antara aku dan anakku. Setelah mereka pulang, rumah terasa berbeda. Hawa yang tadi hangat kini berubah menjadi dingin. Seperti ada angin gelap yang tertinggal di sudut ruang tamu. Aku duduk di kursi rotan dan memejamkan mata. Itulah saat hatiku berbisik lirih. Mereka tidak datang membawa silaturahmi. Mereka datang membawa agenda. Tetapi aku tetap mencoba berpikir baik. Aku berkata pada diriku sendiri, mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu cepat menilai. Namun bagian terdalam diriku menjawab, terkadang ayah tidak salah. Hanya saja kebenaran pahit seringkali baru terasa setelah semuanya terlambat. Aku menarik napas panjang,
memandang langit-langit rumah yang dulu terasa aman. Kini aku merasa seakan ada bayangan besar yang melintas pelan. Bayangan yang belum sepenuhnya jatuh, tapi sudah menutupi cahaya. Dan malam itu, untuk pertama kali dalam hidupku, aku merasa bahwa aku akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya aku sadari. Rumahku dulu tempat paling aman di dunia. Dinding-dindingnya menyimpan tawa Raka kecil, lantainya mengingat langkah-langkah kecilnya ketika ia berlari menghampiriku sepulang kerja. Setiap sudut membawa kehangatan, seperti pelukan yang tak pernah meminta balas. Namun setelah keluarga Saskia mulai sering datang, atmosfer rumah ini berubah. Perlahan, nyaris tanpa suara. Retakan pertama seringkali tidak terlihat. Ia berawal dari perubahan kecil, yang jika tidak peka, seseorang akan menganggapnya angin lalu. Tapi bagiku, setiap perubahan kecil itu terasa seperti bisikan halus yang menandai datangnya badai. Awalnya dari hal sederhana. Ketika aku ingin menonton berita malam, Saskia tiba-tiba mengambil remote dan berkata pada Raka, "Sayang, kita ganti channel ya, aku mau tonton drama favoritku." Raka menoleh pada aku sebentar, lalu berkata, "Ayah nanti bisa nonton ulang kan?" Aku hanya tersenyum. Senyum yang terasa lebih pahit daripada kopi basi. Lalu saat makan malam, seseorang, aku tak tahu siapa, mengubah posisi duduk di meja. Biasanya aku duduk di ujung, sebagai kepala keluarga, sesuatu yang sudah menjadi tradisi sejak Raka kecil. Namun malam itu kursiku sudah ditempati Saskia, dan saat aku hendak duduk di tempat biasa, ia hanya berkata, "Oh, saya kira kursi ini kosong." Raka melihatku sekilas saja. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Aku memindah kursiku sendiri. Retakan itu makin melebar ketika keputusan-keputusan di rumahku mulai dibuat tanpa melibatkan aku. Suatu hari aku pulang dari pabrik dan mendapati ruang keluarga dipenuhi katalog interior. Saskia dan ibunya sibuk menunjuk gambar ini, itu. "Ayah mau ganti sofa. Kita mau renovasi sedikit biar tampilannya lebih modern," kata Raka. Aku menatap sofa itu. Sofa yang dulu kupilih bersama almarhum istriku. Sofa tempat Raka tertidur di pangkuanku saat demam. Sofa yang memegang terlalu banyak kenangan untuk disebut hanya furnitur. Tapi sebelum aku menjawab, Bu Rati sudah berkata, "Rumah ini potensinya besar sekali, Pak Arman. Sayang kalau tidak di-upgrade. Lagi pula rumah besar harus dipegang perempuan, biar rapi." Kata dipegang perempuan itu seperti menyenggol sesuatu di dalam diriku. Seolah rumah ini sudah bukan milikku lagi. Seolah aku hanya menumpang. "Kalau mau renovasi, bicara sama ayah dulu," kataku lembut. Saskia tersenyum tipis. "Bukannya sudah, barusan ini kan?" Aku terdiam. Aku mencoba sabar, mencoba memahami bahwa generasi muda memang suka perubahan. Tapi sesuatu di dalam hatiku berkata bahwa perubahan ini bukan sekedar tampilan rumah, tapi tampilan kekuasaan. Malam itu aku duduk lama di beranda, ditemani gelap dan suara jangkrik. Aku menyadari bahwa rumah tidak hanya diuji oleh badai besar. Kadang justru hancur karena angin kecil yang konsisten menggoyang fondasinya. Sampai suatu pagi, retakan itu akhirnya terdengar jelas. Aku sedang menyiapkan kopi ketika ku dengar Saskia dan Raka berbicara di dapur. "Bang, keputusan keuangan pabrik itu harus cepat. Papa dan Mama bilang kalau Bapak Arman terlalu lama ambil keputusan." "Ya, ayah emang begitu dari dulu," tertawa Raka. "Aku cuma, nggak mau nanti bisnis ini mundur. Kita kan yang bakal urus semua." Kata "kita" itu seperti pisau. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini bukan lagi tempat aku memegang kendali. Bukan lagi ruang yang menghormatiku sebagai sosok yang membesarkannya. Rumah ini seperti tubuh besar yang masih terlihat sama, tapi organ-organnya perlahan diganti tanpa seizinku. Aku memegang gelas kopi dengan tangan bergetar. Bukan karena marah, tapi karena aku merasa hilang di tempat yang seharusnya paling mengenalku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar memandang foto Raka kecil. Ia tersenyum, memeluk leherku. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, kapan tepatnya anakku berhenti mendengarkan hatiku?
Sejak kapan rumahku berhenti menjadi rumah bagiku? Retakan itu sudah membesar, dan aku tahu yang akan datang setelah ini bukan lagi retakan kecil, tapi ambruknya kepercayaan secara perlahan. Hari itu, ruang kerjaku terasa asing. Seperti aku tamu yang tersesat di rumah sendiri. Meja panjang dari kayu jati yang dulu kubeli dari hasil penjualan batch keramik pertamaku, kini dipenuhi berkas dan laptop yang bukan milikku. Di ujung meja, Raka duduk bersama mertuanya, Pak Surya, membahas angka-angka yang bahkan tidak mereka pahami sedalam aku memahaminya. Namun, mereka berbicara seolah merekalah yang membangun fondasi dari nol. Aku berdiri di pintu, tangan menggenggam kusen, mencoba merapikan napas yang tiba-tiba terasa berat. "Raka," panggilku pelan. Ia menoleh sekilas. Tatapan yang dulu hangat, kini redup, seperti lampu tua yang hampir padam. "Iya, Ayah." Suaranya datar. Terlalu datar untuk seorang anak yang dulu memanggilku dengan antusias setiap kali aku pulang membawa peralatan keramik baru. "Ayah tidak diajak rapat?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Aku tidak ingin emosiku menggulung mereka. Saskia tiba-tiba masuk, membawa aroma parfum yang menusuk hidung. Wajahnya cantik, tapi kata-katanya seringkali lebih tajam dari pecahan keramik yang jatuh dari tungku panas. "Ya, bukan maksud kami menyinggung," katanya sambil pura-pura tersenyum. "Kami cuma ingin meringankan tugas Ayah. Lagian, Ayah kan sering lupa akhir-akhir ini." Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tahu permainan ini. Perlahan mereka mencabut satu persatu peganganku atas hidup yang kubangun. "Aku tidak lupa," kataku lirih. "Aku hanya tidak diajak." Keheningan menyeruak. Pak Surya menggeser kursi, sengaja berbunyi, seolah menandakan bahwa posisiku sudah terpinggirkan. "Pak Arman, perusahaan butuh keputusan cepat. Raka lebih muda, lebih cekatan. Dunia sudah berubah. Model kepemimpinan lama sudah tidak relevan." Aku tersenyum tipis. Senyum seorang ayah yang mencoba menyembunyikan retakan hatinya. Relevan atau tidak, gumamku, aku tetap orang yang membangun semuanya. Tanpa menunggu jawaban, aku berjalan keluar. Setiap langkah seperti menyeret beban bertonton. Langit sore terlihat mendung, dan entah mengapa aku merasa langit ikut bersedih untukku. Di depan pintu ruang kerja, aku berhenti. Kupandangi kembali ruangan itu, ruangan yang dulu penuh suara tawa anak kecil yang ingin membuat vas kecil dari tanah liat. Kini, ruang itu terasa seperti panggung kudeta. Senyap, tetapi penuh tusukan tak terlihat. Di dadaku, ada perasaan yang sulit kusebutkan. Bukan marah, bukan kecewa. Lebih menyerupai kehilangan sesuatu sebelum benar-benar hilang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan kursi seorang ayah mulai digeser. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Rasanya seperti tidak ada lagi tempat yang benar-benar menampung langkahku, tetapi tubuh ini tetap mencari sudut tenang di rumah, tempat yang dulu menjadi pelabuhan setelah badai kerja. Namun ketika aku membuka pintu, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumahku. Lampu ruang tamu redup. Bukan redup yang menenangkan, melainkan redup yang menyimpan bisikan-bisikan. Bau lilin aromaterapi menyeruak. Aromanya berbeda dari harum kayu dan tanah liat yang biasa menempel di bajuku setiap hari. Dari balik ruang makan, aku mendengar suara Saskia.
Rak, aku serius. Kamu harus lebih tegas. Ayahmu itu suka tiba-tiba masuk rapat. Ngacak. Aku berhenti tepat di belakang dinding. Jantungku memukul-mukul dada. Raka menjawab lirih. Tapi dia ayahku, Saska. Justru karena itu, potongnya cepat. Kalau kamu tidak atur dia sekarang, nanti semua yang kita rencanakan berantakan. Papa juga bilang begitu. Masa depan perusahaan itu di tanganmu, bukan tangan orang tua yang sudah. Suara itu berhenti seketika ketika aku melangkah masuk. Aku tidak tahu apa yang lebih menusuk. Kata-kata mereka atau kenyataan bahwa mereka tidak lagi berhati-hati membicarakanku. Saskia terkejut sesaat, tapi cepat menyembunyikannya. "Oh, ayah sudah pulang. Maaf, kami nggak dengar." Tawanya terdengar seperti kaca pecah. Raka menatapku gugup. "Ya, kita cuma bahas rencana perusahaan." Aku duduk perlahan di kursi hadap meja makan. Bahas apa? Pertanyaanku sederhana, tapi seolah membuat Saskia menggigit bibir kesal. "Ayah," katanya, "bukannya lebih baik ayah istirahat? Malam-malam begini masih pikirin rapat. Biar anak muda yang kerja." Aku bukan memikirkan rapat, aku memikirkan keluarga. Mereka terdiam. Namun diam itu bukan hormat, melainkan diam orang-orang yang merasa terganggu. Aku melihat meja makan. Dulu, setiap malam, meja ini menjadi saksi 3 piring yang menyatu dalam tawa. Aku, Raka kecil, dan almarhum istriku, Mira. Suasana hangat itu kini digantikan ketegangan yang kaku, seperti ruangan penuh patung yang saling menghakimi. Raka mengusap wajahnya, letih. "Ya, aku cuma ingin semuanya berjalan lancar." Aku menatapnya. Lancar tidak selalu berarti mengesampingkan ayah. Saskia menghela napas panjang seperti orang yang sudah kehilangan kesabaran. "Bukan begitu maksud kami, tapi ayah harus mengerti, semua berubah. Gaya ayah terlalu kuno." "Kuno," ulangku perlahan. "Tapi justru dari kekunoan itulah kamu semua hidup sekarang." Saskia cepat berdiri. "Rak, aku ke kamar dulu. Ngomong sama ayahmu." Suara langkahnya meninggalkan ruangan seperti denting penutup drama yang tidak selesai. Kini hanya aku dan Raka. Anak lelaki yang dulu memelukku erat ketika aku hampir menyerah membesarkan perusahaan. Anak lelaki yang pernah berkata ingin menjadi seperti aku. Kini ia duduk di hadapanku, jauh, meski jarak meja hanya 1 meter. "Raka," panggilku. "Kalau memang kamu merasa aku menghambatmu, jujurlah." Ia menunduk. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari napas kami. Lalu ia berkata, lirih, rapuh, "Ayah, aku bingung." Hatiku retak di tempat. Anak ini bukan jahat. Ia hanya terjebak di telapak tangan orang-orang yang lihai memainkan ilusi. Aku bangkit, menepuk bahunya. "Nak, jangan biarkan dunia membuatmu kehilangan dirimu. Dan jangan biarkan siapapun membuatmu lupa siapa yang sudah menuntunmu berdiri." Ia tidak menjawab. Matanya merah, tapi ia tidak menangis. Aku pun melangkah meninggalkannya. Dengan perasaan aneh, rumah ini tidak lagi menyapaku. Rumah ini hanya berdiri, tanpa mengenal pemilik pertama yang mengisinya dengan kasih. Pagi itu, matahari terbit dengan warna yang ganjil. Terang, tapi tidak menghangatkan. Embun di kaca jendela kamar memantulkan wajahku yang mulai rentah. Dan aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah dunia perlahan menarik jariku dari segala hal yang pernah kupegang erat. Biasanya, jam segini Raka mengetuk pintu atau minimal mengirim pesan. "Ya, cek laporan bahan baku ya." Atau, "Ya,
temenin aku ke pabrik. Tapi pagi itu hening. Bukan hening damai, melainkan hening yang menahan sesuatu. Aku turun ke ruang makan. Meja sudah rapi, tapi tanpa secangkir teh hangat seperti biasanya. Hanya ada 2 piring bekas sarapan yang sepertinya sudah mereka habiskan tanpa menungguku. Aku menelan ludah, entah karena kekecewaan atau karena kenangan-kenangan lama tiba-tiba menusuk. Dulu, saat Raka kecil, ia selalu menolak makan tanpa menunggu aku selesai mandi. "Nunggu ayah," katanya sambil duduk di kursi paling ujung. Sekarang, kursi itu kosong. Kosong dan dingin seperti tidak pernah ditempati siapapun. Sambil mengambil jaket, aku berjalan keluar. Angin pagi berusaha menghiburku dengan belayan lembut, tapi ada batu besar yang mengganjal di dada. Di pabrik, suasananya berbeda. Para pekerja menunduk hormat ketika melihatku, tapi mereka tampak gelisah. Ada rasa takut yang mereka sembunyikan. Rasa yang hanya bisa dipahami orang-orang yang hidup di bawah 2 matahari. Kepemimpinan lama yang mereka hormati, dan kepemimpinan baru yang mereka takuti. "Ada apa?" tanyaku pada salah satu supervisor. Ia ragu-ragu. "Pak, mungkin Bapak harus ke kantor gedung utama. Ada rapat." "Rapat?" Aku tidak diberi kabar. Supervisor itu terdiam, lalu berkata pelan, "Sekarang semua informasi lewat Bu Saskia, Pak." Dan di titik itu, aku merasa seolah seseorang sedang mencabut akar pohon tua dari tanahnya. Pohon itu memang sudah tua, tapi ia masih hidup, masih kokoh. Aku masuk ke gedung utama. Pagi itu, matahari terbit dengan warna yang ganjil. Terang, tapi tidak menghangatkan. Embun di kaca jendela kamar memantulkan wajahku yang mulai rentah, dan aku merasakan sesuatu yang aneh. Seolah dunia perlahan menarik jariku dari segala hal yang pernah kupegang erat. Biasanya, jam segini Raka mengetuk pintu, atau minimal mengirim pesan. "Ya, cek laporan bahan baku ya." Atau, "Ya, temenin aku ke pabrik." Tapi pagi itu hening. Bukan hening damai, melainkan hening yang menahan sesuatu. Aku turun ke ruang makan. Meja sudah rapi, tapi tanpa secangkir teh hangat seperti biasanya. Hanya ada 2 piring bekas sarapan yang sepertinya sudah mereka habiskan tanpa menungguku. Aku menelan ludah. Entah karena kecewa, atau karena kenangan-kenangan lama tiba-tiba menusuk. Dulu, saat Raka kecil, ia selalu menolak makan tanpa menunggu aku selesai mandi. "Nunggu ayah," katanya sambil duduk di kursi paling ujung. Sekarang, kursi itu kosong. Kosong dan dingin, seperti tidak pernah ditempati siapapun. Sambil mengambil jaket, aku berjalan keluar. Angin pagi berusaha menghiburku dengan belayan lembut, tapi ada batu besar yang mengganjal di dada. Di pabrik, suasananya berbeda. Para pekerja menunduk hormat ketika melihatku, tapi mereka tampak gelisah. Ada rasa takut yang mereka sembunyikan. Rasa yang hanya bisa dipahami orang-orang yang hidup di bawah 2 matahari. Kepemimpinan lama yang mereka hormati, dan kepemimpinan baru yang mereka takuti. "Ada apa?" tanyaku pada salah satu supervisor. Ia ragu-ragu. "Pak, mungkin Bapak harus ke kantor gedung utama. Ada rapat." "Rapat?" Aku tidak diberi kabar. Supervisor itu terdiam. Lalu berkata pelan, "Sekarang, semua informasi lewat Bu Saskia, Pak." Dan di titik itu,
Aku merasa seolah seseorang sedang mencabut akar pohon tua dari tanahnya. Pohon itu memang sudah tua, tapi ia masih hidup, masih kokoh. Aku masuk ke gedung utama. Di balik pintu ruang rapat kudengar suara-suara yang dulu selalu menyebut namaku dengan hormat. Kini suaranya berubah, lebih dingin, lebih ahli menyembunyikan tujuan. Hari itu dimulai dengan hujan ringan. Hujan yang jatuh tanpa suara. Seperti mencoba memberi peringatan sebelum badai besar menghantam. Langit kelabu memantulkan hatiku yang mulai keruh oleh berbagai tanda yang selama ini kupaksa untuk tidak kulihat. Tapi hari itu, aku dipaksa melihatnya. Jelas, telanjang, menyakitkan. Saat aku tiba di kantor, sesuatu terasa janggal. Papan nama luar yang biasanya bertuliskan Arman Prasetyo, Direktur Utama, kini kosong. Bidang kayunya polos, seolah menunggu nama baru ditempelkan. Seolah aku tidak pernah ada. Aku mengusap permukaan kayu itu dengan ujung jariku. Ada bekas lem yang belum kering sepenuhnya. Mereka terburu-buru. Mungkin takut aku datang terlalu pagi. Hatiku bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kesedihan yang begitu tebal hingga menusuk tulang. Di dalam kantor, para karyawan menyapaku dengan mata yang menghindar. "Pagi, Pak. Selamat datang, Pak." Tapi ada ketakutan di sana. Ketakutan seperti orang yang berdiri di antara dua jurang. Kesetiaan dan keselamatan diri. Ketika aku mendekati ruanganku, pintu itu terbuka sedikit. Aku mendengar suara Saskia. Ya Tuhan, suara itu kini lebih sering terdengar di ruangan ini daripada suaraku sendiri. Yang ini pindahkan saja. Itu dokumen lama, tidak penting. Lalu suara lain menyaut. Lalu, buku catatan lama Pak Arman? Dan Saskia menjawab dengan nada yang membuat dadaku retak. "Buang, masa lalu tidak relevan lagi. Kita mulai yang baru." Buku catatan itu, buku yang kutulis sejak hari pertama pabrik berdiri, berisi perjalanan, strategi, kegagalan, dan doa seorang ayah yang ingin anaknya punya masa depan lebih baik. Aku membuka pintu itu. Saskia membeku. Seorang staf sedang mengangkat kotak berisi barang-barangku. Binggit foto, piagam penghargaan, bahkan muk kecil bertuliskan, "Ayah terbaik." Aku menatap kotak itu. Hatiku terasa seperti diiris. "Sedang apa kalian?" Suaraku keluar perlahan, namun menggema di ruangan. Staf itu langsung menunduk. "Maaf Pak, saya hanya menjalankan perintah Bu Saskia." Saskia tersenyum tipis, senyum yang tidak punya rasa hormat sedikit pun. "Pak, aku cuma merapikan ruangan. Lagian, semua ini kan barang lama. Kita ingin kantor terlihat lebih profesional." "Dengan membuang sejarahnya?" tanyaku. Saskia melipat lengan. "Pak, jangan bawa perasaan. Ini bisnis." Bisnis, kata itu kini menjadi senjata untuk menyingkirkan manusia yang membangun semuanya. Langkah cepat terdengar dari belakang. Raka muncul. Wajahnya panik. "Ayah, kenapa nggak ngomong dulu mau ke sini?" Aku menatapnya. Aku tidak butuh izin untuk masuk ruanganku sendiri. Ia terdiam, menyentuh tengkuknya yang basah oleh keringat. "Ayah, aku bisa jelaskan." "Tidak perlu," potongku. Suaraku halus, tapi mengandung luka yang menumpuk. Aku berjalan ke meja, mengambil buku catatanku dari kotak. Kulihat halaman pertamanya. Aku menulisnya 27 tahun lalu. "Untuk Raka, semoga perusahaan ini kelak membuatmu bangga." Saskia mendekat. "Pak, jangan dramatis. Kita hanya memodernisasi." Aku menutup buku itu perlahan. Menatap mereka satu persatu. Modernisasi tidak harus dimulai dengan menghapus nama seorang ayah. Raka tampak ingin bicara, tapi kata-katanya kandas di tenggorokan. Ia hanya berdiri, kaku, seperti orang yang kehilangan arah namun malu mengakui bahwa ia tersesat.
Aku memeluk buku catatan itu di dadaku, lalu berkata pelan, "Kalian boleh mengambil peran, jabatan, bahkan ruangan ini. Tapi sejarah tetap akan menuliskan namaku lebih dulu sebelum nama siapapun." Aku melangkah pergi. Di belakangku, aku mendengar Saskia menghembuskan nafas kesal. "Tuh kan, susah banget dibilangin." Tapi aku terus berjalan. Sebab hari itu, aku sadar satu hal penting. Mereka tidak hanya ingin mengambil posisi. Mereka ingin menghapus keberadaanku sedikit demi sedikit. Sehingga ketika aku akhirnya hilang, tidak ada lagi yang mengingat bahwa aku pernah berdiri di sana. Ada hari-hari ketika seorang ayah merasa tidak lagi dibutuhkan. Namun ada pula hari-hari ketika seorang ayah diperlakukan seolah kehadirannya adalah gangguan, seperti bayangan tua yang menghalangi cahaya yang ingin mereka miliki sendiri. Hari ini adalah hari seperti itu. Aku tiba di rumah sedikit terlambat. Udara sore masih membawa sisa aroma tanah basah setelah hujan. Aroma yang dulu menenangkan, kini hanya membuatku merasa semakin letih. Saat membuka pintu, aku mendengar suara tawa. Tawa yang asing. Tawa yang tidak memberiku tempat. Di ruang keluarga, mereka berkumpul. Raka, Saskia, mertuanya, bahkan adik iparnya. Wajah-wajah itu membentuk lingkaran kecil, lingkaran yang tampaknya tidak menyisakan bangku untukku. "Ayah pulang." Suaraku pelan, namun cukup untuk membuat percakapan mereka berhenti. Saskia menoleh sekilas, lalu kembali ke tawa yang sengaja dibuat-buat. "Oh, ayah, kami sedang diskusi kecil. Santai aja." Diskusi. Ada berkas-berkas bisnis di meja. Ada grafik, ada laporan keuangan. Diskusi itu bukan kecil. Itu diskusi yang seharusnya aku tahu. "Ada yang ingin kalian sampaikan padaku?" tanyaku. Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya Pak Surya mendecak pelan, "Pak Arman, ini bukan saatnya membahas hal rumit. Kita cuma mau menyederhanakan struktur perusahaan, biar efisien." Menyederhanakan? Ulangku, mencoba memastikan. "Dengan menghapus posisiku?" Saskia ikut bicara. "Pak, jangan sensitif. Kita cuma ingin perusahaan berjalan tanpa hambatan. Ayah kan sudah tidak sering turun ke lapangan." "Aku tidak sering turun karena kalian tidak lagi mengajakku." Raka menegakkan tubuh. "Mungkin ayah perlu fokus di rumah, menjaga kesehatan." Alasan klasik, disuapkan seperti obat pahit. Sejak kapan kesehatan ayah jadi masalah? Ayah masih kuat. Tapi kondisi ayah kemarin? Aku potong cepat. Kondisi ayah kemarin karena kalian membuat ayah memikul beban sendirian. Keheningan membentur dinding. Aku melihat mata Raka. Ada kegamangan di sana, tapi tertutup oleh bayang-bayang suara Saskia dan keluarganya. Pagi itu udara terasa berbeda. Bukan dingin, bukan juga sejuk. Lebih seperti udara yang tidak lagi mengenal namaku. Aku turun ke dapur dengan langkah pelan, berharap bisa sarapan bersama Raka seperti dulu. Sekadar mengembalikan sehelai saja dari lembaran hidup yang mulai lusuh. Namun yang kutemukan adalah pemandangan yang membuatku berhenti di ambang pintu. Saskia dan ibunya sedang berdiri di dekat lemari dapur, berbicara dengan suara yang tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menusuk telingaku. Tadi malam aku sudah bilang ke Raka, ayahnya itu mulai mengganggu arah perusahaan. Kalau dibiarkan, semuanya bisa kacau, kata Ibu Saskia. Saskia menimpali, makanya aku bilang, kita harus percepat prosesnya. Omset turun sedikit saja, ayah ini pasti nyalahin kami. Aku berdiri, tidak ingin mendengar, tapi tidak bisa menutup telinga. Setiap kata mereka seperti ember air dingin yang disiramkan tiba-tiba ke tubuh seorang ayah yang hanya ingin dicintai anaknya tanpa syarat. Kursi makan ditarik pelan, dan aku masuk. Keduanya langsung terdiam. Wajah mereka menegang, lalu berubah menjadi senyum palsu secepat kedipan mata.
Pak Arman, sapa Ibu Saskia. Pagi. Pagi, sahutku pendek. Aku duduk, mengambil roti tawar. Tapi rasanya seperti makan ampas kenangan. Tak lama kemudian, Raka muncul. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, rambutnya berantakan seolah semalaman ia bergelut dengan dilema yang tidak bisa ia menangkan. "Yah," sapanya. "Aku harus ke kantor lebih pagi." Aku menatapnya. "Tidak sarapan dulu?" Ia ragu. "Aku ada rapat mendadak." Rapat lagi. Rapat yang aku tahu tidak melibatkanku. Rapat yang semakin hari semakin terasa seperti jebakan yang disusun rapat-rapat oleh orang-orang yang diam-diam ingin menutup tirai sejarahku. Aku ikut. Raka menatapku, kaget. Bahkan Saskia berpura-pura tersedak. "Ah, itu rapat internal ya, nggak perlu ikut." Aku tidak merespon segera, hanya menatap anakku, mempelajari garis wajahnya yang berubah sejak ia masuk dalam lingkaran keluarga Saskia. Akhirnya aku berkata, "Sejak kapan rapat internal tidak melibatkan pendiri perusahaan?" Raka menunduk. Ada jeda panjang, sebagaimana jeda seorang anak yang ingin mengatakan kebenaran, tapi lidahnya dibelendur rasa takut. "Yah, aku cuma nggak mau ayah capek." Aku capek bukan karena rapat. Aku capek karena merasa dibisukan. Saskia menghela napas panjang. "Pa, ini bukan soal itu. Dunia bisnis sekarang butuh kecepatan. Ayah itu terlalu lambat. Setiap kali kami mau memutuskan sesuatu, ayah pasti mikir terlalu lama." "Mikir terlalu lama?" ulangku. Aku berpikir agar tidak ada yang celaka, agar tidak ada yang serakah, agar kalian tidak berjalan membabi buta tanpa dasar. Ibu Saskia menimpali. "Pak Arman, jangan menganggap semua orang tidak sebijak Bapak. Kami juga bisa mengelola, bahkan lebih fresh." Fresh. Itu kata favorit mereka. Kata yang berarti kami ingin menggantimu tapi tidak ingin terlihat jahat. Aku berdiri. Raka tampak terkejut, seperti tidak menyangka aku akan bangkit. "Raka," panggilku. "Apakah kamu sungguh percaya ayah menghalangi langkahmu?" Ia menatapku. Mata itu bimbang, seperti anak kecil yang tersesat antara dua jalan. "Mereka bilang perusahaan akan sulit berkembang kalau masih pakai cara ayah." Aku mengangguk pelan. Jawabannya membuat dadaku panas. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Sedih melihat anakku semakin kehilangan suaranya. "Baik," kataku akhirnya. "Jika kalian ingin membuat keputusan tanpa suaraku, lakukan." Saskia tersenyum kecil. Senyum pejabat yang menang dalam rapat yang pernah kuhadiri. Tapi ingat, lanjutku menatap mata Raka dalam-dalam. "Suatu hari nanti, ketika suara-suara ini memandumu ke arah yang bukan milikmu, kau akan merindukan suara ayah yang dulu kau biarkan padam." Raka menggigit bibirnya. Matanya berair, tapi ia tidak menangis. Mungkin ia berperang dengan dirinya sendiri. Aku mengambil jaketku, melangkah keluar rumah dengan dada yang terasa kosong. Kosong seperti vas tanah liat yang belum dibentuk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya dalam hati, apakah lebih menyakitkan kehilangan perusahaan atau kehilangan anak sendiri? Ada satu masa dalam hidup ketika seseorang tidak lagi merasa tinggal di rumahnya sendiri. Bukan karena dindingnya retak, bukan karena atapnya bocor, tetapi karena kehangatan yang dulu menghidupi ruang-ruangnya digantikan oleh tatapan yang menimbang, menilai, dan perlahan menyingkirkan.
Itulah masa yang kini kualami. Pagi itu langkahku menyusuri ruang tamu terasa seperti langkah seorang tamu asing. Di meja makan, Saskia dan kedua orang tuanya duduk melingkar, berbisik-bisik dengan nada yang berusaha ditahan, tetapi tidak cukup halus untuk tak ku dengar. Aku tahu bisikan itu tentangku. Aku merasakannya dari cara mereka langsung terdiam ketika aku muncul, seolah kehadiranku adalah angin tak diundang yang memadamkan rencana mereka. Raka duduk di sana juga, tetapi wajahnya jauh, sangat jauh. Seperti anak yang kukenal telah pergi, digantikan seseorang yang lebih banyak mendengar daripada memahami. Aku menatapnya. Ia buru-buru menunduk. "Pak, kami sudah diskusi sedikit soal perusahaan," ujar Saskia dengan senyum yang dipaksakan lembut. "Menurut kami mungkin sekarang waktunya Bapak lebih fokus istirahat. Biarkan Raka mulai memimpin." Nadanya sopan, kalimatnya manis, tetapi manis yang terasa pahit di ujung lidah. "Ayah masih mampu," jawabku pelan, bukan marah, lebih seperti seseorang yang mencoba mempertahankan pintu yang perlahan didorong dari luar. Tapi maka mertua Raka menyela dengan tawa halus. "Pak Arman, usia itu ada batasnya. Kadang kita harus tahu kapan berhenti." Kata-kata itu seperti paku kecil yang ditancapkan perlahan ke dadaku. Bukan karena mereka salah, aku sadar aku menua. Tetapi karena mereka mengatakannya bukan atas rasa kepedulian, melainkan atas rencana yang sedang mereka rapikan. Aku mencoba melangkah pergi, namun suara Saskia kembali memanggilku. "Pak, mulai bulan depan ruang kerja Bapak akan dipakai untuk tim baru ya. Bapak bisa bekerja dari rumah saja." Rumah. Kata itu seperti canda pahit. Rumah mana jika ruang gerakku terus disempitkan? Aku menatap mereka satu persatu. Saskia, mertuanya, lalu Raka. Allahku tidak menolak, tidak membela, tidak menatapku. Ia hanya diam, dan disitulah pengkhianatan itu tumbuh subur. "Baik," jawabku akhirnya, karena apalagi yang bisa dilakukan seorang ayah ketika suaranya tidak lagi ingin didengar. Namun di dalam dadaku ada sesuatu yang pecah. Kecil, nyaris tak terdengar, tetapi sekali retok, ia tak pernah kembali utuh. Saat aku berjalan menuju tangga, aku merasa seperti bayangan yang dibiarkan lewat. Tidak dihormati, tidak disapa, hanya dilewatkan. Di puncak tangga aku berhenti sejenak, menggenggam pagar kayu yang dulu kupasang sendiri dan berbisik dalam hati. "Tuhan, apakah ini harga dari mencintai terlalu dalam?" Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya, aku takut pulang ke rumahku sendiri. Sejak hari itu, langkahku di dalam rumah terasa semakin asing. Aku mulai menghitung suara, bunyi pintu yang ditutup terlalu cepat, bisikan yang berhenti ketika aku muncul, helaan nafas Saskia yang terdengar seperti tanda tidak suka setiap kali aku duduk di ruang tamu. Rumah ini dulu dibangun dari harapan. Tanganku, keringatku, masa mudaku. Kini, setiap sudutnya seperti menjauh dariku. Suatu sore, aku baru kembali dari pabrik. Jarang memang aku ke sana akhir-akhir ini, bukan karena tak ingin, tetapi karena setiap kali kutunjukkan niat, ada suara yang menyuruhku istirahat saja. Entah suara Saskia, entah suara mertuanya, entah suara Raka yang terlalu mudah terbawa arus. Ketika aku membuka pintu rumah, suasana di dalam terasa aneh. Tidak ada suara sambutan, tidak ada tawa, tidak ada langkah tergesa menutupi sesuatu. Hanya hening. Hening yang terasa seperti perayaan tanpa kehadiranku. Aku melangkah ke ruang tengah, dan di sana mereka duduk melingkar. Saskia, mertuanya,
beberapa orang yang tidak kukenal, dan Raka dengan berkas-berkas terbuka di meja kaca. Mereka tak sadar aku berdiri di ambang pintu. Atau mungkin mereka sadar, tapi pura-pura tidak peduli. "Ayah?" Hanya itu kata Raka. Dan suaranya seperti formalitas belaka, bukan sapaan hangat seorang anak. "Apa ini?" tanyaku perlahan. Saskia tersenyum. Senyum yang terlalu tenang untuk tidak mencurigakan. "Hanya rapat kecil, Pak, soal masa depan perusahaan." Aku mendekat dan melihat selembar kertas tergeletak. Skema alih kepemimpinan dan namaku di situ dipinggirkan, diganti, dicoret tipis dengan tinta merah seolah aku hanya angka dalam laporan. Aku tidak diundang. Suaraku keluar lebih serak dari yang kurencanakan. Mertua Raka menepuk pundak anakku. "Pak, ini untuk kebaikan semua. Bapak terlalu emosional belakangan ini. Bisnis butuh stabilitas." Aku menatap Raka, menunggu ia mengatakan sesuatu. Apa saja. Bahwa ini salah, bahwa aku masih ayahnya, bahwa aku masih pantas duduk di meja yang kubangun. Tapi ia menunduk. Diam. Dan dalam diam itu, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa dinamai. Perlahan aku melangkah mundur. Tidak ingin mengemis tempat, tidak ingin memohon pengakuan dari darah daging sendiri. Namun, saat aku berbalik, ku dengar suara lirih Saskia. "Kita harus percepat. Semakin lama dia di sini, semakin sulit mengalihkan semuanya." Kalimat itu menusukku seperti bilah es. Dinginnya menjalar jauh, sampai membuatku menggigil meski udara di ruang itu hangat. Aku berjalan ke kamarku, menutup pintu tanpa suara. Tapi di balik pintu itu, nafasku goyah. Aku merasa seperti pengungsi di rumah yang kusinggahi sejak sebelum Raka lahir. Di meja kerjaku, meja yang katanya akan dipindahkan bulan depan, aku duduk dan menatap foto kecil kami bertiga. Aku muda, Raka masih balita, dan istriku yang sudah tiada tersenyum memeluk kami. "Ma," bisikku pelan. "Apakah aku kurang baik sebagai ayah? Atau memang begini nasib orang yang menua?" Aku menutup mata. Namun di dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu yang lebih sunyi daripada kesedihan. Keterasingan. Ada satu hal yang tak pernah kukira akan kulakukan di usia setua ini, menguping di balik pintu rumahku sendiri. Tapi malam itu, aku tidak lagi merasa sebagai tuan rumah. Aku hanyalah seseorang yang mencari potongan kebenaran yang sengaja disembunyikan dariku. Jam hampir menunjukkan pukul 11 ketika aku turun untuk mengambil air minum. Rumah sudah gelap, hanya lampu ruang keluarga yang masih menyala samar. Aku hendak kembali ke kamar ketika ku dengar suara berbisik, cepat, tegang, dan tidak ingin didengar orang lain. Aku berhenti. Jantungku memukul dadaku seperti ingin memecah sunyi. Suara Saskia, suara mertuanya, dan suara Raka yang terdengar lelah tapi bukan karena bekerja, melainkan karena menimbang sesuatu yang berat. "Kalau ayah terus ikut campur, rencana ini nggak akan jalan," kata Saskia. Nada bicaranya seperti pisau kecil yang mengiris tanpa ampun. Raka diam lama sebelum menjawab, suaranya rendah. "Ayah cuma butuh waktu, dia lagi goyah setelah mama pergi." Justru itu, potong Saskia cepat. Dia rapuh, dan kalau dia rapuh berarti dia bukan pemimpin yang bagus. Kita harus ambil alih sebelum perusahaan jatuh. Aku memejamkan mata. Rapuh. Kata itu menggema di kepalaku, seolah usia adalah dosa yang harus kupikul. Mertua Raka menimpali. "Kalau terlalu lembek, Rak, pabrik itu berdiri bukan karena keberuntungan. Dan kalau kalian tidak cepat bertindak, semuanya bisa hilang. Kamu mau hidupmu habis cuma karena mempertahankan orang tua yang sudah tidak produktif?" Aku merasakan lututku melemah. Bukan karena apa yang mereka katakan benar, tetapi karena anakku tidak membantah. Hening panjang menuruni lorong itu.
Lalu suara Raka yang lirih hampir tak terdengar. Aku cuma nggak mau ayah merasa dikhianati. Dia tidak perlu tahu, lagian selama ini ayah kamu sibuk dengan dunianya sendiri. Dia nggak sadar, Rak, kita yang bangun ulang perusahaan itu. Bangun ulang? Aku hampir tertawa, jika saja dadaku tidak terasa seperti diremas. Mereka bicara lagi tentang aset, tentang saham, tentang bagaimana memindahkan kepemilikan tanpa membuatku curiga, tentang bagaimana mereka harus memastikan aku tidak menghambat. Dan di sanalah aku menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Aku telah dihapuskan dari masa depan yang kubangun sendiri. Aku mundur perlahan, tak ingin mendengar lebih banyak. Tapi saat kakiku menginjak anak tangga pertama, ku dengar kalimat yang membuatku berhenti bernafas sesaat. Saskia berkata, "Kalau semua gagal, ada cara lain. Lebih cepat, lebih bersih." Aku terpaku, tubuhku dingin, jiwa seorang ayah retak di dalam sunyi malam. Apa maksudnya? Apa yang mereka rencanakan? Mengapa ada nada ancaman dalam suara itu? Aku kembali ke kamar dengan langkah gemetar. Duduk di tepi ranjang, memegang kepalaku yang terasa berat. Benarkah keluargaku merancang sesuatu yang begitu gelap? Di luar angin malam mengetuk jendela perlahan, seolah mengingatkanku bahwa badai sebenarnya belum mulai. Mungkin ini baru gerimisnya. Aku menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kali sejak istriku tiada, aku berbisik pada seseorang yang tidak bisa menjawab. "Ma, apakah ini hukuman karena aku terlalu percaya?" Dan malam itu aku tertidur dalam kecemasan yang tidak lagi samar. Kecemasan bahwa rumah ini bukan hanya menyingkirkanku, tapi mungkin ingin menyingkirkanku selamanya. Ada pagi-pagi tertentu ketika dunia tampak sama, tetapi hati seseorang tahu bahwa sesuatu telah berubah tanpa bisa dijelaskan. Pagi itu, saat aku melangkah keluar kamar, aku merasakannya. Udara rumah terasa lebih dingin, lebih berat, seakan menyembunyikan rencana yang tak ingin ku ketahui. Aku turun ke dapur untuk membuat teh hangat. Namun ketika aku membuka lemari, beberapa barangku tidak ada. Cangkir kesayanganku, sendok perak pemberian almarhum istriku, bahkan obat-obatanku. Seolah seseorang ingin menghapus jejak keberadaanku sedikit demi sedikit. "Kamu cari apa, Pak?" Suara Saskia terdengar dari belakang. Datar. "Cangkirku. Biasanya ada di sini." "Oh, sudah saya pindahkan ke gudang. Banyak barang sudah tua, Pak. Kita mau rapikan rumah." Ke gudang. Aku menahan napas. Aku tahu maksud itu. Barang-barang tua disingkirkan. Atau mungkin pemiliknya juga. Raka muncul tak lama kemudian. Matanya agak sayu, mungkin karena tekanan dari istrinya, atau mungkin karena hatinya sendiri sedang ditarik dua arah. Aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa aku tidak apa-apa. Padahal aku jelas tidak apa-apa. "Tadi malam ayah tidur?" tanyanya singkat. "Tidur," jawabku. Meskipun sebenarnya gelisah semalaman mendengar bayangan ancaman dalam bisikan-bisikan mereka. "Kita mau ke pabrik siang ini," ujar Saskia sebelum Raka sempat bicara lebih jauh. "Ada beberapa keputusan yang harus ditandatangani." Aku mengangguk. Tidak ada lagi undangan atau diskusi seperti dulu. Sekarang mereka hanya menyampaikan jadwal seperti aku bawahan mereka. Saat mereka keluar rumah, aku mengambil mantalku dan menemukan sesuatu terselip di sakunya. Sebuah tanda terima. Dari seseorang bernama Jamal. Nominalnya cukup besar, tanpa keterangan jelas. Hanya catatan kecil, sesuai permintaan, siap kapan saja. Tanganku gemetar. Jamal, aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu orang semacam itu. Orang yang hidup di pinggir hukum. Orang yang dibayar untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan tangan sendiri. Aku meremas kertas itu. Rasanya seperti memegang nadi takdirku sendiri.
Pikiran-pikiran buruk berkelebat. Apakah mereka benar-benar ingin menyingkirkan aku? Apakah itu maksud Saskia ketika mengatakan cara lain yang lebih bersih? Dadaku terasa sesak. Aku menatap cermin di ruang tamu, memandang wajahku sendiri. Keriput di sekitar mata, rambut memutih, bahu sedikit membungkuk. Mungkin inilah sosok yang mereka lihat. Seorang ayah yang dianggap tak lagi berguna. Namun saat menatap diriku dalam pantulan kaca, aku mendengar suara almarhum istriku dalam ingatan. Man, jangan biarkan orang lain menentukan kapan kamu harus berhenti. Hatimulah yang tahu kapan waktunya. Kalimat itu menyalakan api kecil di dalam dada. Api yang selama ini ditekan oleh kesedihan. Siang itu, aku memutuskan pergi ke pabrik sendiri, tanpa menunggu mereka. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan di balik rencana-rencana itu. Aku ingin memastikan aku masih punya kendali atas hidupku meski sedikit saja. Namun yang kusaksikan membuat langkahku terhenti. Di pabrik, sebagian besar karyawan menghindari pandanganku. Ada yang saling berbisik saat aku lewat. Ada yang hanya menatap dengan ragu. Seolah mereka tidak tahu apakah aku masih pimpinan atau hanya bayangan masa lalu yang berkeliaran. Di ruang direksi, ku dengar suara orang tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa orang yang merasa baru saja memenangkan sesuatu. Ku dekatkan telingaku ke pintu, dan hatiku kembali retak. Salah satu mertuanya berkata, "Nanti, kalau waktunya tepat, kita tinggal suruh orang itu bergerak. Setelah itu, semuanya selesai." Hatiku serasa jatuh ke dasar perut. Aku menggenggam gagang pintu, tapi tidak membukanya. Aku hanya berdiri di sana, menelan kenyataan pahit bahwa hidupku sedang diperhitungkan, seperti angka dalam neraca. Hari itu, aku pulang tanpa seorang pun menyadari kedatanganku. Aku duduk di beranda, menatap cakrawala. Ada ketakutan yang menempel di kulit, ada kekecewaan yang menusuk tulang. Tetapi ada juga keputusan yang mulai tumbuh dalam diam. Kalau mereka mencoba menyingkirkan aku, maka aku harus belajar melindungi diriku sendiri. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian untuk tetap berdiri. Bahkan ketika rumahku sendiri ingin merobohkanku. Malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku belum selesai, dan mereka harus tahu itu. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup ketika dunia terasa terlalu sunyi. Dan justru dalam kesunyian itu, ancaman paling gelap bersembunyi. Malam itu, sunyi bukan sekadar ketiadaan suara. Sunyi itu seperti napas seseorang yang menahan diri di balik bayang-bayang. Aku pulang lebih malam dari biasanya, bukan karena pekerjaan, melainkan karena aku tak sanggup kembali terlalu cepat ke rumah yang kini lebih terasa seperti ruang tunggu penghukuman. Aku memilih duduk lama di taman kecil dekat pabrik, memandangi lampu-lampu jalan seperti sekumpulan bintang yang jatuh ke bumi. Dalam hening itu, aku berbisik pada diriku sendiri bahwa semuanya mungkin hanya salah paham, bahwa Raka tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padaku. Tapi bisikan itu rapuh, sama rapuhnya dengan keyakinan seorang ayah yang mencoba bertahan dengan sisa cinta. Saat aku berjalan menuju mobil, aku melihat seseorang berdiri jauh di pojok area parkir. Wajahnya tak terlihat, tubuhnya bersandar pada tembok, kepalanya tertunduk seolah menunggu. Aku memperlambat langkah. Orang itu mengangkat wajahnya sedikit, dan entah mengapa jantungku langsung merapat ke tulang rusuk. Ada tatapan yang tak asing, tatapan orang yang pernah melihatku dari kejauhan beberapa hari lalu. Tatapan seorang pemburu yang memastikan buruannya tidak kabur. Aku berdaham kecil, mencoba mengusir ketakutan yang mulai berdesir di nadi. Namun ketika aku membuka pintu mobil, langkah itu terdengar. Pelan, terukur, dan mengikutiku. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu cepat. Tanganku gemetar saat menyalakan mesin. Ketika aku mundur, sosok itu tidak mengejar, tapi ia mengangkat teleponnya dan berkata sesuatu.
Tanpa melepas pandangannya dari mobilku, tubuhku langsung diselubungi firasat buruk. Aku menyusuri jalan pulang dengan napas tersendat. Setiap lampu merah seperti peringatan. Setiap mobil yang terlalu lama mengikuti di belakang seperti ancaman. Dalam remang jalan perumahan, aku melihat lagi. Sebuah motor berhenti di tikungan. Orang yang mengendarainya memakai helm gelap, tanpa plat nomor. Seolah menungguku lewat. Aku memacu mobilku sedikit lebih cepat, motor itu mengikuti. Tidak terlalu dekat tapi cukup untuk membuat kulit kuduku berdiri. Setibanya di depan rumah, aku tak langsung turun. Aku mematikan mesin dan duduk diam, mendengarkan suara napasku sendiri. Motor itu berhenti beberapa meter dari gerbang, lalu perlahan berbalik arah dan menghilang ke gelap. Namun jejak ketakutannya tertinggal di ruang dadaku. Ketika aku masuk, rumah terlihat tenang. Terlalu tenang. Di ruang makan, ada suara tertahan. Suara Raka dan Saskia yang sedang berbicara cepat, seperti orang mengatur jadwal. Kapan dia pulang? Suara Saskia tegang. Ayah biasa pulang jam 9. Jawab Raka. Tadi orang itu bilang dia sudah lihat ayah di parkiran. Hatiku seakan berhenti berdetak. Orang itu. Jadi benar. Mereka memantauku. Aku menahan langkah, berdiri di balik sisi dinding. Rasanya aku tidak lagi bernapas, hanya menjadi telinga yang mendengarkan nasibnya sendiri dibicarakan, tanpa rasa bersalah. Rak! Suara Saskia pelan, namun penuh tekanan. Kalau semua ini tidak cepat selesai, perusahaan bisa berpindah tangan ke pihak lain. Kita harus pastikan ayah kamu tidak membuat masalah lagi. Aku tahu. Jawab Raka. Suaranya pecah. Tapi ini ayah Sasa. Kalau kamu terlalu lembek, biar aku yang urus. Jantungku seperti dicekik dari dalam. Ada kepedihan, ada kemarahan, ada rasa tak percaya bercampur jadi satu. Aku mundur perlahan, menaiki tangga dengan tubuh yang seakan kehilangan tulang. Setiap langkah terasa seperti membawa beban bertonton. Sesampainya di kamar, aku mengunci pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa perlu melindungi diri dari rumahku sendiri. Aku duduk di ranjang, menatap jendela gelap. Di luar, hanya ada angin malam yang lewat, tapi aku bisa merasakan seseorang di luar sana telah diberi tugas. Dan tugasku adalah memastikan aku tidak menjadi penghalang lagi. Aku menggenggam dadaku, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena takut mati, tapi karena tak menyangka orang yang kukasihi begitu dalam bisa menjadi bagian dari ancaman. Malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri dalam suara patah, aku tidak boleh diam lagi. Kalau malam ini sudah ada langkah yang mengikuti punggungku, mungkin besok ada tangan yang benar-benar mendorongku. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya rumahku yang tidak lagi aman, hidupku pun mulai terasa seperti dihitung mundur. Angin sore merayap masuk lewat celah jendela ketika aku berdiri sendirian di ruang tengah. Ruang yang dulu dipenuhi tawa anak-anakku, kini hanya gema langkahku sendiri yang terdengar. Hari itu, aku menyadari satu hal yang seharusnya kupahami sejak lama. Jarak bukan tercipta oleh waktu, tapi oleh hati yang saling menutup tanpa pernah saling mengetuk. Aku mendengar suara mereka dari balik pintu kamar, bisik-bisik yang berusaha mereka sembunyikan, namun tetap menampar telinga dan harga diriku. Suara menantuku lebih nyaring, lebih menusuk. Kalau warisan itu jatuh ke tangan ayah, kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi dia masih ayahku, jawab anakku, suaranya bergetar. Justru karena dia ayahmu, dia tak pernah melihat kelemahanmu. Ini saatnya kau berdiri sebagai kepala keluarga. Hatiku retak pelan. Bukan karena harta, bukan karena rencana mereka, tapi karena anakku membiarkan dirinya digiring oleh ambisi yang tak pernah ia miliki dulu. Anak yang kubesarkan dengan kebijaksanaan pabrik keramik, bahwa tanah liat hanya akan menjadi pecahan jika dibentuk dengan tangan yang goyah. Aku berjalan menjauh ketika kusadari percakapan itu bukan untukku, atau mungkin memang sengaja tidak untukku. Setiap langkah terasa seperti menginjak kenangan yang pernah membuatku percaya bahwa keluarga adalah tempat pulang. Tetapi di rumah ini,
Aku merasa seperti orang asing, seperti tamu yang masa tinggalnya tak lagi diinginkan. Di ruang kerja, aku menyalakan lampu temaram, pengingat betapa banyak malam yang kuhabiskan untuk menyiapkan masa depan mereka. Tanganku menyentuh potongan keramik yang kubuat bertahun-tahun lalu, retak namun tak pecah. Seperti aku, gumamku, retak tapi masih utuh. Ketika pintu diketuk, aku menoleh. Anakku berdiri di sana, wajahnya cemas, namun matanya menghindari tatapanku. Ayah, besok kita ada pertemuan keluarga. Kami ingin membicarakan sesuatu. Aku senyum kecil, senyum yang hanya meminjam kekuatan dari masa lalu. Tentu, jawabku, bicarakan apa saja. Ayah mendengarkan. Yang tak kukatakan adalah, aku juga ingin kau mendengar. Bukan suaraku, tapi luka yang tak pernah kau lihat. Saat ia menutup pintu dan meninggalkanku sendiri, aku menutup mata. Malam merayap masuk seperti bayangan ragu yang menunggu saatnya menikam. Besok, entah apa yang akan mereka katakan, tapi aku tahu satu hal, aku harus siap untuk menghadapi bukan hanya pertemuan keluarga, melainkan perpisahan dari harapan terakhirku. Dalam diam, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika cinta seorang ayah harus diuji, biarkan aku yang patah, asal anakku tidak menjadi pecahan yang tak bisa lagi disatukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa pintu yang selama ini kututup rapat, pintu yang menyimpan luka dan kekecewaanku mulai terbuka sedikit, mengizinkan rasa sakit memasuki cahaya. Karena kadang agar bisa melihat dengan jernih, kita harus rela hancur dulu. Pagi itu terasa seperti ada kabut tipis yang menggantung di dalam rumah. Bukan kabut udara, melainkan kabut perasaan. Ada sesuatu yang berat, yang gelap, yang seolah menggenggam langit-langit rumah dan menahannya agar tidak runtuh. Belum. Aku berjalan turun pelan, sendirian, sementara suara-suara dari ruang tengah terdengar seperti persiapan sebuah sidang yang tak pernah kuminta. Saskia mondar-mandir dengan wajah tegang namun penuh kendali. Raka duduk dengan tangan meremas kepalanya, seperti seseorang yang sedang menunggu hukuman yang justru ia yakini pantas dilakukan. "Pak, duduk," kata Saskia, menunjuk kursi di depan meja makan. Nada suaranya terlalu datar, terlalu teratur untuk seorang menantu yang seharusnya berbicara kepada mertuanya. Aku duduk. Tidak karena diperintah, tapi karena aku ingin melihat sejauh apa batas yang ingin mereka lewati hari ini. Ayah dan ibu Saskia juga ada di sana. Mereka duduk seperti dua patung yang siap menjadi hakim moral. Keluarga sendiri, tapi wajah mereka mengandung tekad orang-orang yang ingin keseimbangan neraca tetap berada di pihak mereka. Raka mengangkat wajah, matanya merah, entah karena lelah, entah karena takut. "Ayah," suaranya pecah. "Kami harus bicara soal perusahaan." "Baik, Nak, bicaralah." Saskia langsung mengambil alih seperti dirigen yang ingin menyudahi sebuah simfoni. "Kondisimu sudah tidak stabil, Pak. Perusahaan butuh pemimpin baru, dan kami sudah sepakat bahwa ayah harus sepenuhnya menyerahkan kepemimpinan pabrik keramik itu." Aku diam. Tidak memprotes, tidak terkejut. Mungkin karena luka-luka sebelumnya sudah menyiapkanku untuk menerima tusukan berikutnya. "Ini suratnya," lanjut Saskia, menyerahkan map biru. "Tinggal tanda tangan, setelah itu ayah bisa fokus hidup tenang di rumah." Hidup tenang? Aneh bagaimana seseorang bisa menyebut hidup tenang sambil perlahan-lahan mengambil semua yang membuat hidup itu berarti. Raka tampak gelisah. "Ayah, tolong, ini demi kebaikan semua." Demi kebaikan siapa? Aku ingin bertanya, tapi suaraku tertahan di tenggorokan, seperti benang kusut yang tak bisa ditarik. Aku membuka map itu. Ada lembar-lembar peralihan saham, penyerahan hak pleno, surat kuasa penuh. Setiap hurufnya terasa seperti goresan pisau kecil yang sudah diasah lama. Ayah tidak perlu pusing lagi dengan urusan bisnis. Usia ayah sudah cukup untuk menikmati masa tua. Masa tua. Kata itu menamparku lebih keras daripada tuduhan apapun. Aku menutup map itu dengan tenang. Tenang yang bukan tanda setuju, melainkan tanda bahwa hatiku
sedang mengumpulkan kepingan-kepingan terakhir dari harga diri. Kalau ayah tidak tanda tangan sekarang, suara Saskia merendah, namun justru terasa seperti ancaman. Bisnis bisa goyah, banyak pihak menunggu ayah lengah. Kita tidak mau hal itu terjadi, kan? Aku menatap mereka satu persatu. Raka, anakku, tidak menatap balik. Dia menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan hal yang ia tahu salah, tetapi tetap melakukannya. Ayah, justru akhirnya ia berbisik. Aku cuma mau semuanya stabil. Aku tersenyum. Senyum yang mungkin terlihat lembut tapi sebenarnya retak. Rak, kataku pelan. Ayah mengajar kamu sejak kecil bahwa stabilitas itu dibangun, bukan direbut. Kau ingat itu? Raka menggigit bibirnya. Saskia memelototinya dengan tajam. Aku berdiri. Tidak ada amarah dalam gerakanku, hanya kelelahan yang terlalu lama dipikul. Kalau kalian ingin mengambil perusahaan itu, ucapku tenang, ambil saja. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa ini demi kebaikanku. Saskia hendak menyalah, tapi aku angkat tangan. Ayah sudah mendengar terlalu banyak. Hening menyelimuti ruangan. Bukan hening damai, ini hening yang terbentuk dari kata-kata yang tidak pernah mereka sangka akan kudengar. Aku menatap Raka lama, sangat lama. Wajah anakku itu tiba-tiba terasa begitu jauh, begitu asing. Nak, suaraku goyah. Kapan terakhir kali kau melihat ayah sebagai orang tuamu, bukan sebagai hambatan? Raka menutup mata. Bahunya bergetar. Saskia yang menjawab. Pak, kita tidak bicara soal perasaan. Ini soal masa depan. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, kataku sambil melangkah menuju tangga. Mulai hari ini, masa depan itu milik kalian saja. Aku naik ke lantai atas tanpa menunggu balasan. Di belakangku tak ada suara memanggilku. Tak ada langkah yang mengejar. Tak ada tangan yang menahan. Itulah saat aku sadar, aku tidak sedang meninggalkan mereka. Merekalah yang sudah lama meninggalkan aku, dalam sunyi, dalam ambisi, dalam rasa takut mereka sendiri. Dan saat pintu kamarku kututup, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika hari ini mereka menggelar pengadilan, maka besok mungkin mereka menjatuhkan hukuman terakhir. Malam itu datang seperti selimut hitam yang menutup seluruh jendela rumah. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang membawa firasat. Seperti bisikan yang tidak terdengar, tapi terasa. Seperti langkah kaki yang tidak tampak, tapi membayangi. Aku duduk di kursi pojok kamarku. Lampu kecil menyala redup. Kertas-kertas yang tadi siang mereka sodorkan masih tergeletak di meja. Aku tidak menyentuhnya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku terlalu pedih untuk kembali menatap huruf-huruf yang mencoba menghapus separuh hidupku. Aku menutup mata. Mencoba bernafas pelan. Namun setiap tarikan nafas terasa seperti menahan gelombang yang ingin pecah menjadi badai. Di lantai bawah terdengar suara gaduh. Terdengar samar, seperti seseorang sedang menyusun rencana dan mengira bahwa dinding rumah ini sudah terlalu tua untuk mendengar. Aku berdiri, berjalan ke pintu kamarku, lalu sedikit membukanya. Dari celah itu suara mereka merambat naik. Saskia, mertuaku, dan Raka. Kalau dia tidak tanda tangan besok, suara Saskia tegas. Aku tidak mau ambil resiko. Kita harus ambil cara lain. Cara lain gimana? Tanya mertua laki-laki itu. Suaranya menahan sesuatu yang nyaris terdengar seperti keberanian palsu. Saskia tertawa kecil, dingin seperti logam yang baru diasah. Ada orang yang bisa memberi tekanan. Tekanan. Kata itu jatuh dari mulutnya begitu ringan.
Seakan itu hanya masalah mengganti bohlam lampu yang mati. Raka diam. Aku menunggu ia menyelah, menolak, berteriak bahwa mereka keterlaluan. Tapi yang terdengar hanya helaan nafasnya. Lelah, bingung, dan malah menyerah pada arus yang menenggelamkan nuraninya. "Rak," kata Saskia, "kau mau perusahaan itu aman atau tidak?" "Aku hanya nggak mau ayah terluka." "Tidak akan terluka kalau dia mau ikut aturan," jawab Saskia cepat, dingin, tajam. Hening. Lalu suara meja dipukul pelan. "Kita lakukan besok malam. Orangnya sudah siap." Jantungku seketika membeku. Aku menutup pintu kamarku perlahan, takut suara engselnya akan mengkhianatiku. Dadaku bergemuruh. Bukan karena takut akan apa yang mereka rencanakan. Aku sudah terlalu sering menghadapi ancaman bisnis, kecelakaan pabrik, dan orang-orang tamak yang ingin merebut segalanya. Yang membuat dadaku sesak adalah pelaku rencananya. Orang-orang yang duduk di lantai bawah itu. Orang-orang yang dulu kusebut keluarga. Aku duduk di tepi ranjang. Lampu kecil menyorotkan bayangan panjang di lantai. Bayangan yang tampak seperti tubuh seseorang yang sedang tersungkur. Mungkin bayangan itu adalah diriku sendiri, meringkuk oleh rasa yang selama ini kutahan. Untuk sesaat, aku bertanya pada diriku sendiri, haruskah aku pergi malam ini juga? Atau menghadapi mereka besok dan menanti apapun yang akan terjadi? Tapi ada suara kecil dalam hatiku yang berbisik, "Jangan pergi. Rumah ini milikmu. Hidupmu bukan milik mereka untuk diatur." Aku berdiri, menatap cermin. Wajahku memantulkan garis-garis tua yang tidak muncul karena usia, tapi karena luka-luka dari orang-orang yang seharusnya menjagaku. Kupandangi diriku lama sebelum akhirnya berucap lirih. Jika besok mereka memutuskan untuk menjatuhkan ayahnya sendiri, maka biarlah aku menghadapi itu dengan dada tegak. Tanganku meraih ponsel. Aku menulis pesan singkat kepada seseorang yang masih kupercaya di luar keluarga ini, orang yang dulu menjadi tangan kananku di pabrik. "Datang besok pagi. Jangan tanya. Kita harus bicara soal keamanan." Aku kirim pesan itu. Lalu kubaringkan tubuhku, meskipun aku tahu malam ini tidak akan memberiku tidur. Sebelum lampu kupadamkan, aku menatap meja tempat map biru itu berada.